Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brenda Clarinta Nevianing, NPM 170810101018. Pada kali ini saya akan mereview jurnal yang berkaitan dengan pengenalan pola huruf. Berikut adalah identifikasi jurnal. Judul jurnal adalah pengenalan pola huruf hijaiyah Khat-Kufi dengan metode deteksi tepi sobel berbasis jaringan syaraf tiruan backpropagation. Ditulis Irfan Fatur Rahman, Arini Fitri Mitarsi, dan dipublikasikan oleh Program Studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2018. Pengenalan pola huruf hijaiyah Khat-Kufi dengan metode deteksi tepi sobel berbasis jaringan syaraf tiruan backpropagation. Pengenalan pola sendiri adalah suatu ilmu untuk mengklasifikasikan atau menggambarkan suatu objek berdasarkan ciri atau sifat dari objek tersebut. Selanjutnya yaitu definisi masalah. Definisi masalah dari penelitian ini adalah Khat-Kufi memiliki bentuk huruf hijaiyah yang unik berbentuk kotak. Banyak penelitian yang membahas pengenalan huruf hijaiyah, namun untuk spesifikat belum ada. Pada penelitian ini, penulis melakukan simulasi pengenalan pola huruf hijaiyah Khat-Kufi menggunakan deteksi tepi sobel dan jaringan syaraf tiruan backpropagation dengan menggunakan parameter ujian learning, rate, dan epoch. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengenali pola huruf hijaiyah Khat-Kufi menggunakan metode jaringan syaraf tiruan backpropagation dan deteksi tepi sobel. Selanjutnya metode penelitian. Terdapat 3 bab dalam metode penelitian jurnal, yaitu yang pertama metode pengumpulan data. Tahapan-tahapan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah studi pustaka dan literatur sejenis serta wawancara. Metode selanjutnya yaitu metode simulasi. Ada 10 tahap dalam metode simulasi yaitu problem formulation, modeling formulation, data preparation, write program, verification and validation, experimental design, tactical planning, eksperimen dan useful model dan documentation. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Pada kerangka berpikir dimulai dari metode pengumpulan data. Yang pertama itu wawancara, lalu dilanjutkan dengan studi pustaka. Kemudian metode simulasi, yaitu yang pertama problem formulation, di mana tahapan ini penulis mengumpulkan data dan menganalisis masalah dari hasil wawancara dan studi pustaka. Kemudian yang akan dilakukan selanjutnya adalah modeling formulation. Modeling formulation adalah setelah permasalahan dirumuskan, selanjutnya dibuat pemodelan yang akan digunakan untuk melakukan simulasi pelatihan dan identifikasi pola huruf hijaiyah menggunakan jaringan syaraf tiruan backpropagation. Jaringan syaraf propagation ini diawali pra-proses citra menggunakan deteksi tepi sobel. Selanjutnya yaitu data preparation. Data preparation adalah menemukan input dan menginginkan apa output yang akan ditampilkan. Selanjutnya yaitu write program. Tahapan ini adalah pengkodean, yaitu di mana program ini akan dimasukkan ke dalam MATLAB sesuai yang akan pemodelan yang akan diinginkan. Selanjutnya akan dilakukan verifikasi apakah program dapat berjalan dengan benar. Apabila tidak, akan kembali lagi ke sesi write program. Apabila program dapat dijalankan dengan baik, maka akan kembali ke experimental design. Experimental design adalah menjelaskan bagaimana data input didapatkan untuk pelaksanaan percobaan pada model. Selanjutnya yaitu tactical planning. Tactical planning ini dibutuhkan untuk pemeriksaan kembali terhadap hasil dari tahapan desain eksperimen. Kemudian experimental dan penulis melakukan percobaan dengan memasukkan data input pada program yang telah dibuat dan lolos tahap verifikasi. Apabila kemudian pada validasi program tidak sesuai, maka akan kembali lagi ke tahap modeling formulation. Apabila validasi program sesuai, maka akan ke tahap useful model digunakan. Selanjutnya yaitu documentation. Langkah ini dilakukan untuk merekam program yang telah dibuat menjadi model simulasi yang didokumentasikan hasil analisis ke dalam sebuah laporan. Kemudian masuk ke dalam tahap kesimpulan dan penutup. Contoh data.
Contoh data yang digunakan berupa 28 huruf hijaiyah Katkufi 2 dimensi, hasil scan dan jenis font Safa menggunakan software Nonosoft Code dengan posisi citra tegak dan arah penulis horizontal. Berikut adalah contoh huruf hijaiyah. Selanjutnya, yaitu hasil preprocessing, ekstraksi fitur, seleksi fitur, dan klasifikasi fiturnya. Pada preprocessing, pada penelitian ini menggunakan 3 fitur preprocessing, yaitu scaling dan grayscale, deteksi tepi, dan dilasi. Dapat dilihat di sini diinputkan salah satu huruf 28 dari huruf hijaiyah. Selanjutnya yaitu ekstraksi fitur. Hasil dari ekstraksi fitur adalah memeriksa kesesuaian program yang telah dibuat dengan hasil dan debuting program pada komputer. Dapat dilihat pada gambar, learning rate dimasukkan yaitu ukuran 0,01 dan maksimum epoch-nya 10.000. Selanjutnya, identifikasi. Kembali ke hasil identifikasi, yaitu menampilkan huruf yang telah diinputkan pada pengidentifikasian. Selanjutnya yaitu seleksi dan klasifikasi fitur. Klasifikasi fitur dan seleksi fitur pada penelitian ini menggunakan parameter uji learning rate dan epoch. Simulasi dilakukan 28 target huruf hijaiyah yang telah saya tampilkan pada sebelumnya dengan learning rate 0,01, 0,05, 0,1, 0,5, dan epoch 25, 1000, 3000, 5000, dan 10.000. Akurasi terbaik didapatkan pada learning rate 0,01 dan epoch 10.000 yaitu 100%. Selanjutnya yaitu jenis pengenalan pola. Setelah mengidentifikasi dari jurnal yang telah dibaca, dapat ditentukan pendekatan pengenalan pola. Yang pertama, pendekatan pengenalan pola sintaktik. Pada pendekatan ini, pola dipilah berdasarkan keserupaan ukuran maupun bentuk huruf. Yang kedua yaitu pendekatan pengenalan pola statistikal. Pengenalan pola statistikal memiliki asumsi suatu basis statistik untuk algoritma klasifikasi, sehingga pola dipilah berdasarkan model statistik dan fitur geometri untuk dikenali tiap-tiap karakter hurufnya. Yang ketiga yaitu pendekatan pengenalan pola neural jaringan syaraf tiruan. Pendekatan ini menggunakan metode jaringan syaraf tiruan untuk mengidentifikasikan pola. Ya, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.